Pengusaha motivator sekaligus pendiri ISQ Ari Ginanjar Agustian dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan pada bidang karakter hukum Fakultas Hukum Universitas Jayabaya pada Kamis pagi. Ia menegaskan karakter hukum merupakan pondasi peradaban bangsa dan ke depan bersama Universitas Jayabaya akan membangun kurikulum serta mengembangkan kerangka pembentukan karakter dengan mengintegrasikan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa. Kamis 12 Februari 2026 menjadi salah satu hari bersejarah bagi Ari Ginanjar Agustian. Pendiri ISQ Group sekaligus pengusaha dan motivator ini resmi dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan atau Honoris Causa oleh Universitas Jayabaya. Gelar akademik tertinggi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar Ari dalam bidang penguatan karakter hukum di Indonesia. Universitas Jayabaya menilai Ari telah memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membuat artikel ilmiah internasional, 17 judul buku, serta 25 karya yang tercatat dalam hak kekayaan intelektual, sehingga layak menyandang dan menerima gelar Profesor Kehormatan dengan kepakaran karakter hukum. Rektor Universitas Jayabaya menyebut, guna lebih mengaplikasikan ilmu dan teori yang dimiliki, ia menggandeng Ari Ginanjar sebagai pembuat kurikulum dan pendidik di Fakultas Hukum, khususnya pada bidang pembentukan karakter hukum. Dia bagian adalah keluarga besar kita. Saya berharap di dalam proses tatanan pendidikan akan datang, kita mau mengkristalisasi karakter hukum itu dalam paparan kurikulum. Jadi kurikulum yang spesifik di Jayabaya itu adalah berkaitan dengan karakter hukum itu. Itu yang memang belum ada ya di berbagai macam universitas juga belum ada. Melalui orasi ilmiah bertajuk Karakter Hukum sebagai Pondasi Peradaban Bangsa, pria berusia 60 tahun ini menyoroti ketimpangan hukum di Indonesia yang condong pada kecerdasan intelektual, namun mengesampingkan kecerdasan emosional dan spiritual. Kontribusi nyata Ari melalui berbagai karya diharapkan mampu memperkaya hasanah keilmuan hukum yang berlandaskan integritas, nurani, dan keadilan. Artinya bukan soal hukum, tetapi bagaimana melahirkan penyelenggara hukum yang berkarakter. Yang bukan hanya kepada undang-undang, bukan hanya kepada pasal-pasal, tetapi aspek moral dan hati nurani serta integritas yang ada di hati. Nah, kombinasi antara karakter, integritas, kemudian dikombinasikan dengan hukum, melahirkan bukan hanya ketertiban, tetapi keadilan yang hidup. Bukan hanya menjadi aturan hukum yang beku, tetapi memanusiakan manusia. Sepak terjang dan rekam jejak Ari Ginanjar dalam pembentukan karakter membuat dirinya mengembangkan gagasan talent DNA yang kini juga digunakan pada program pemerintah yakni Sekolah Rakyat. Keluarga, sahabat, serta rekan kerja berharap amanah baru Ari sebagai guru besar di bidang hukum bisa membuahkan pemikiran dan terobosan yang berdampak positif bagi karakter bangsa ke depan. Bahwa ilmu itu terus harus dikembangkan dan kemudian tadi bagaimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Pak Ari Ginanjar bisa jadi inspirasi kita bagaimana terus beraktivitas dengan ilmu yang dimiliki itu dan tidak pernah menyerah, mengabdi, bahkan beliau secara sukarela mau membantu penyelenggaraan sekolah rakyat gagasan Presiden Prabowo dengan menghadirkan suatu teknologi yang disebut dengan tes DNA talent. Bagi seorang guru besar atau profesor, itu bukan sekedar ilmu, tetapi wisdom yang menjadi bagian dari keutuhan seseorang yang dapat posisi guru besar itu. Oleh karena itu atas nama Sekolah Rakyat pun juga kami menyampaikan rasa terima kasih kepada beliau, pengalamannya dan seterusnya untuk menjadikan Sekolah Rakyat menjadi sekolah yang TUP, top.
Prosesi pengukuhan ditutup dengan penegasan harapan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan dengan membenahi dan membangun karakter bangsa yang bermoral dan berintegritas. Clarissa Aradia, Warsa, Jakarta.